Shalom adik-adik, selamat pagi. Siap mendengarkan renungan anak? Kalau sudah siap, apakah sudah duduk yang tertib? Ayo, perhatikan apa yang akan kakak sampaikan ya. Sebelum kakak membagikan renungan pagi ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan. Beri telinga seorang murid yang penuh perhatian pada kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kisah Tuhan. Yesus mengasihi semua orang. Bagian dari kisah Tuhan adalah manusia yang Yesus kasihi. Dan inilah ceritanya. Ketika Tuhan menciptakan dunia, dunia ini sempurna. Tidak ada rasa takut, penyakit, atau kematian. Dan manusia dekat dengan Tuhan. Tapi kemudian manusia mengacaukannya. Mereka tidak taat pada Tuhan. Akibatnya, mereka kesepian dan kesakitan. Mereka membutuhkan penyelamat untuk memperbaikinya. Sehingga Tuhan mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk datang ke dunia dan menunjukkan kepada kita seperti apa Tuhan itu. Dan banyak orang mengira Yesus datang sebagai orang yang paling berkuasa dan penting. Orang yang terlihat sempurna, padahal tidak ada yang sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Masalahnya adalah Yesus tidak hanya datang untuk menyelamatkan orang-orang yang paling penting dan berkuasa. Dia datang ke sini untuk orang-orang yang tidak disukai, dihormati, atau diperhatikan oleh orang lain. Yesus menyembuhkan orang-orang yang menderita penyakit kulit hanya dengan menyentuhnya, meskipun tidak ada orang lain yang menginginkannya. Yesus makan malam bersama para pemungut pajak. Meskipun para pemimpin agama mengira mereka adalah orang berdosa. Yesus berkata, orang sehat tidak memerlukan dokter. Orang sakit yang membutuhkannya. Aku datang bukan untuk membuat orang-orang yang menganggap dirinya benar di hadapan Allah untuk mengikuti aku. Aku datang untuk membuat orang-orang berdosa berpaling dari dosa mereka. Suatu hari, ketika Yesus sedang berkumpul bersama murid-muridnya, ada orang yang membawa anaknya menemui Yesus. Para murid berusaha mengusir anak-anak itu. Mereka tidak mengira Yesus ingin diganggu oleh mereka. Namun sebaliknya, Yesus berkata, biarlah anak-anak kecil itu datang kepadaku. Jangan jauhkan mereka. Kerajaan Allah adalah milik orang-orang seperti mereka. Siapapun yang tidak menerima kerajaan Allah seperti anak kecil tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Para murid tidak dapat mempercayainya. Yesus sebenarnya menginginkan anak-anak berada di dekatnya dan bahkan mengatakan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan seperti halnya anak-anak. Di lain waktu, beberapa orang kaya menyumbangkan banyak uang ke bait Allah dengan cara yang besar dan mencolok. Sementara seorang janda miskin yang hampir tidak punya apa-apa memberikan semua yang dimilikinya. Hanya 2 koin kecil. Yesus melihat hal ini dan berkata, janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang lain. Semua orang ini memberikan banyak karena mereka kaya. Tetapi meskipun dia miskin, dia memberikan segalanya. Yesus tidak peduli siapa yang punya banyak uang, siapa yang punya banyak teman, seberapa muda, tua, atau sakitnya seseorang. Dia datang ke sini untuk orang-orang seperti janda, pemungut cukai, dan anak-anak. Kamu tahu, kerajaan Yesus adalah untuk semua orang. Meskipun orang lain menolak orang sakit, Yesus justru dekat dengan mereka. Ketika orang lain meremehkan orang berdosa, Yesus menghabiskan waktu bersama mereka.
Ketika orang lain berpikir mereka lebih baik daripada orang miskin, Yesus menghargai mereka. Dan tidak peduli berapa usia kita, seberapa banyak kita belajar, atau betapa pentingnya kita tidak perlu melakukan sesuatu yang istimewa agar Tuhan mengasihi kita. Kita semua tidak sempurna, kita semua berdosa dan tidak mentaati Tuhan. Dan kita tidak akan pernah bisa melakukan cukup banyak hal untuk mendapatkan kasih-Nya. Tuhan mengasihi kita dengan cuma-cuma. Dan karena kita bisa percaya dan bergantung pada Tuhan, kita bisa memperlakukan orang lain seperti Yesus. Jadi, jika kamu pernah merasa tidak terlihat, tidak diperhatikan, atau tidak diinginkan, Yesus mengasihimu. Jika kamu merasa tidak cocok atau tidak cukup baik, Yesus mengasihimu. Jika kamu pernah khawatir bahwa kamu telah melakukan terlalu banyak hal buruk atau kamu tidak sebaik orang lain, Yesus mengasihimu. Kamu adalah tipe orang yang Yesus ingin habiskan waktunya bersama, dan Dia mengasihimu apa adanya. Dan itulah sedikit tentang bagaimana Yesus mengasihi semua orang, dan itu adalah bagian dari kisah Tuhan. Ayat hafalan hari ini tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Ayo kita baca bersama-sama. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, ayat hafalan ini kirimkan melalui WhatsApp pada kakak sekolah minggu kalian masing-masing ya. Adik-adik, kakak punya pertanyaan untuk kalian renungkan hari ini. Apakah kalian percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penguasa tunggal atas kalian? Maukah kalian menerima Yesus dalam hati kalian? Adik-adik,